salawat telah dikumandangkan, telah dibacakan. Mudah-mudahan wabil khusus perumahan ini yang insya Allah akan ditandai yang pertama oleh Nabiuna menjadi umat yang paling dicari nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa ashhadu anna sayyidana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala alaihi salatu wassalama anta ma'a man ahbabta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang kita hormati, yang kita muliakan segenap para asatid, para alimin ulama, para hujjat, para sesepuh, para aparatur pemerintah, dan juga kepada semua para jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad SAW yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kita hormati, yang kita muliakan sahabat saya Al Habib Naufal Jamalulail, kemudian juga Al Ustadz Ahmad Zayadi, kemudian juga Al Ustadz Wahyudin, Al Ustadz Riwanto selaku daripada ketua DKM Masjid apa namanya? Yang mana Ustadz Riwanto? Yang mana beliau? Oh, DKM ngumpet. Kemudian ada Ustadz Sarmadan, ketua PHBI, ya benar? Yang mana Ustadz Sarmadan? Ngumpet lagi. Naik ke panggung dong, ketua DKM, ketua PHBI.
kasih semangat jamaahnya yang ada di bawah biar ngelihat pemimpin-pemimpin kita ada di atas panggung. Takbir. Kemudian Bapak Lurah Muktiwari Haji Baharudin SE ngumpat lagi. Pak Lurah ada ya datang? Datang juga. Oh, Masya Allah. Dan terkhusus kita salam hormat, salam takdim saya sampaikan kepada semua jajaran panitia yang telah mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita doain juga panitia-panitianya dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara malam hari ini. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikannya menjadi amalan yang membanggakan kelak di hari kiamat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini malam kita yang ngerayain daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan asbab wasilah kemuliaan kumpul kita ini malam menjadi sebab turun rahmat taufik hidayah dari Allah untuk kita. Mudah-mudahan Allah nggak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, diampunkan kesalahan-kesalahan kita, dimudahkan urusan-urusan kita, diijabah doa-doa kita. Yang masih sekolah diberikan kemudahan di dalam sekolahnya, yang punya utang piutang dikasih rezeki buat bayar utangnya, yang belum dapat jodoh dipertemukan dengan jodohnya. Urusan jodoh amin kenceng banget, ampunin dosa aminnya males, digobul hajat aminnya males, utang sama jodoh aminnya. Masya Allah. Ada yang jomblo di sini? Ya. Yang jomblo angkat tangan. Kasian deh loh. Yang pacaran ada yang pacaran? Yang pacaran ada enggak? Ada bocil pacaran di sini? Kita doain yang pacaran malam ini putus. Banyak yang jomblo ternyata. Saya mau menghibur untuk para jombloan-jomblowati. Enggak semua mendung itu turun hujan, betul? Dan enggak semua yang PDKT bisa jadian, benar? Enggak menjamin juga orang yang pacaran bisa sampai ke pelaminan, betul? Dan enggak semua yang jomblo itu kesepian. Hidup jomblo. Hati-hati Bu, Pak, ini zaman digital, benar? Hampir sebahagian manusia punya handphone, betul? Ada di sini yang nggak punya handphone? Sekarang sebahagian besar manusia pada pegang handphone. Mau tidur yang dilihat apa? Bangun tidur yang dicari. Makan ditemenin sama. Kadang-kadang masuk kamar mandi sambil bawa handphone. Ada yang kayak begitu di sini? Ada banyak. Yang mana orangnya? Itu. Masya Allah. Hati-hati Bu, Pak, kontrol handphone anak-anak kalian. Nggak sedikit sebab handphone regenerasi anak keturunan kita banyak yang terjebak cinta menye-menye ala anak alay ke cabe-cabean. Pacaran pakai bahasa mimi pipian, umi abian, bunda ayahan, ayang embepan, telepon siang-siang, ayang udah mampiang belum? Mampiang. Masya Allah. Hati-hati, anak itu paling pintar sekarang. Setiap blok di handphone dipakaikan password. Jangankan yang remaja-remaji Bu, saya pernah baca percakapan WhatsApp anak SD kelas 1 chattingan sama pacarnya pakai bahasa Umi Abian. Kacau
tahu nggak tuh? Cowoknya WhatsApp ke ceweknya, Umi maafin ya, kayaknya sebentar lagi Abi nggak bisa ketemu sama Umi dalam waktu yang sangat lama. Ceweknya ngeluarin emot nangis. Tahu emot nangis? Kok Abi jahat? Emang Umi ada salah apa? Apa kata cowoknya? Umi nggak ada salah apa-apa, cuma sebentar lagi Abi mau sunat. Baru mau sunat, isi percakapannya Umi Abian. Ada bocil di sini yang kayak begitu? Ada. Oh. Hati-hati di zaman-zaman fitnah. Nggak ada yang halal buat pemuda-pemudi yang pacaran selain lewat doa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah jatuh cinta kepada Sayyidina Fatimah Zahra. Begitu juga dengan Fatimah jatuh cinta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka tahu jalur bumi belum halal untuknya, sehingga mereka lewat jalur langit munajat dengan doa. Chattingannya haram, teleponannya haram, apalagi sampai ketemu. Muda-mudi pada pacaran, duduk mojok gelapan, tangannya kobokan, ditemenin sama si Setan. kok setannya ke saya? Hati-hati, ini di zaman-zaman fitnah, zaman amburadul. Jangankan remaja-remaja yang gak kenal sama pengajian, remaja-remaja yang rajin ke majlis saja masih banyak banget yang pacaran. Bener? Bener gak? Datang ke majlis boncengan sama pasangan yang belum halal untuknya. Ada yang begitu di sini? Mentang-mentang datang ke majlis ditanya mau ngapain? Kalian berdua pacaran? Kita mah nggak pacaran kayak orang-orang, Beb. Kita mah ta'arufan. Kita mah nggak ayang-ayangan kayak orang-orang, Beb. Kita mah bunda ayahan. Allah. Ini salah satu yang begitu, hati-hati, dijaga. Jangan sampai regenerasi kita rusak sebab yang namanya pacar. Ini jadi ngebahas pacaran gara-gara urusan jodoh, anginnya kenceng banget ini. Remaja-remaji mabuk masih pacaran aja, yang dibahas udah ngomongin masalah tentang bab anak. Ayah, entar kita kalau punya anak namain siapa ya? Ya Allah. Orang tua zaman sekarang juga maaf, kadang-kadang memberi nama buat anak-anaknya bukan lewat jalur istikharah, bukan tanya ke ulama, bukan tanya ke kiai, bukan tanya ke guru. Mereka lebih percaya tanya ke Syekh Google. Ada di sini yang kasih nama anaknya nyari lewat Google? Ada lah, banyak. Ada nggak? Banyak. Yang mana orangnya? Ini dia. Ada lagi disingkat-singkat nama bapak sama nama emak, disingkat jadiin satu buat nama Bapak Abbas, Mak Kokom. Masuk. Insyaallah. Nauzubillah min. Balik ayo dalam momentum peringatan Maulid Nabi pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Jaga handphone kalian. Handphone adalah alat mediasi, bisa menjadi wasilah masukkan kalian ke dalam surga, bisa juga menjadi wasilah mendorong kalian ke dalam api neraka. Tergantung handphone tersebut digunakan untuk apa. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya minta kepada semua para jamaah yang hadir di dalam majlis ini yang membawa handphone, sebelum saya lanjutkan tausiah saya, sama-sama kita nyalakan flash lampu handphone kita pakai untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan malam ini 1000 cahaya untuk sang baginda. Saya doakan yang bawa handphone kemudian menyalakan handphonenya, pulang dalam waktu dekat handphonenya ganti jadi 15 Pro Max. Yang bawa handphone dan nyalakan lampu handphonenya, saya doain pulang handphonenya hilang. Waduh, ya. Amin. Angkat tinggi-tinggi handphone kalian semuanya. Angkat tinggi-tinggi. Hadrah. Salatullah, salamullah. Orang kompak. Lah, salli alaih. Habibillah, salatullah. Vokal jangan tinggi-tinggi, ngambil suara nadanya. Rasulullah wa ya Habibullah Yeah.
sholli alaihi wa ala tujuan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad agar kita bisa lebih dekat lagi sama yang mulia Nabi Muhammad, menyambungkan dari setiap sanubari kita tentang rasa mahabbah kepada yang mulia Nabi Muhammad. Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Ali Al-Haddad, beliau sampai mengatakan, wa man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhif. Kalau ada seorang hamba dia berusaha menyambungkan hatinya dengan yang mulia Nabi Muhammad, ada seorang hamba dia berusaha melangkahkan kakinya untuk hadir di dalam majlis-majlis yang berhubungan dengan majlisnya Nabi Muhammad, la yakhif, itu hamba dia nggak bakal merugi, itu hamba dia layak mendapatkan kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Mudah-mudahan asbab wasilah kumpul kita pada malam hari ini karena yang mulia Nabi Muhammad, Allah takdirkan kita semuanya akan layak mendapatkan kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, banyak banget kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan dari apa-apa yang ada di dalam diri yang mulia Nabi Muhammad. Jangankan perkara-perkara yang mulia sampai bersandarkan kepada yang mulia Nabi Muhammad, sampai perkara yang hina saja, kalau perkara yang hina tersebut bersandarkan kepada yang mulia Nabi Muhammad, maka perkara yang hina akan menjadi mulia sebab bersandarkan kepada makhluk yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh perkara yang hina ketika bersandarkan kepada yang mulia Nabi Muhammad, kita tahu nggak air liur, Bu? Air liur kita baunya bau apa? Bau apa? Jigong. Coba semuanya angkat tangan, amin. 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 Cuy, cium. Bau apa kira-kira? Air liur Nabi Muhammad. Nabi setiap ingin membuang air ludah, terlebih dahulu Nabi mendehen tenggorokannya. Tahu dehem? Begitu Nabi mendehem, sahabat-sahabat berebut menadahkan air liur yang mulia Nabi Muhammad. Ada kita pengen buang air ludah, teman kita nangkepin ludah kita. Buat apa sahabat tangkepin air liur Nabi Muhammad? Mereka tempel di atas kepala, usap ke muka, ke badan. Nggak ada Nabi bilang ini bid'ah, haram, musyrik, kafir. Enggak. Nabi dakwah mengislamkan orang-orang kafir, bukan dakwah mengkafirkan orang-orang Islam. Sekarang kan banyak sedikit-sedikit bid'ah, haram, musyrik, nggak ada dalilnya. Benar nggak? Bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi air liur Nabi sama air liur kita beda. Air liur Nabi yang pertama rasanya seperti madu. Yang kedua wanginya seperti minyak misik. Yang paling dahsyat dari air liur Nabi, syifaun likulli da, bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang kemuliaan air liurnya Nabi Muhammad.
Salah satunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah kena panah di perutnya sampai nembus ke belakang, diludahi sama Nabi langsung sembuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menemani Nabi Muhammad melakukan perjalanan hijrah, kakinya digigit ular padang pasir yang sangat berbisa, diludahi sama Nabi langsung sembuh. Kemudian para sahabat-sahabat pernah terkena sakit panas yang menular, didatangi, ditengoki, diludahi satu-satu sama Nabi, dan tidaklah air liur Nabi sampai ke kulit itu sahabat kecuali di detik itu juga sakit panasnya langsung sembuh berkat air liur yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau air liur kita gimana kira-kira? Ada teman tetangga kita sakit, datang kita tengokin, bukan bawain buah, malah kita ludahin. Sembuh apa tambah sakit? Sembuh apa tambah sakit? Saya ada oleh-oleh buat jamaah yang hadir, tapi jangan dikasih tahu ke siapa-siapa ya. Janji. Ternyata dalam penelitian dokter-dokter sedunia, di dalam kandungan zat air liur umat Nabi Muhammad itu bisa mengangkat satu penyakit, Bu, yaitu sakit darah rendah. Kalau nggak percaya, misalnya suami ibu-ibu di rumah ada yang lagi sakit darah rendah, ibu ludahin coba. Waduh, makin ngamuk. Tanya abang habis bang tahu, pala muter-muter aja nih, pipinya giniin kok, waduh. Saya yang kasih jaminan sembuh darah rendahnya, berubah jadi Darah tinggi. darah tinggi. Berantem yang ada dong. Tuh, air liur dari perkara yang hina jadi mulia sebab bersandarkan sama Nabi Muhammad. Keringat, keringat kita bau apa, Bu? Rasanya rasa apa? Udah pernah nyobain? Belum. Keringat bau asem rasa, tapi keringat Nabi nggak begitu. Wa kana araqan Nabi sallallahu alaihi wasallam qadhahnu aikal itir. Ya, adalah keringat yang mulia Nabi Muhammad. Aromanya laksana seperti parfum, kayak minyak wangi, harum semerbak. Nabi kalau jalan di hadapan para sahabat-sahabat, nabinya sudah sampai ujung, wanginya masih ketinggalan di hadapan para sahabat. Dan bahkan yang mulia Nabi Muhammad pernah tidur siang di pelataran Masjid Quba sampai badannya mengeluarkan keringat. Sahabat-sahabat yang mengetahui Nabi keluar keringat sebab tidur siang di pelataran Masjid Quba, mereka langsung lari ke rumahnya masing-masing. Untuk apa? Mereka ambil botol, ambil mangkok, ambil gelas. Untuk apa? Mereka berebut menadahkan keringat yang mulia Nabi Muhammad. Untuk apa? Mereka jadikan keringat tersebut wewangian, parfum, minyak wangi, karena saking harumnya daripada keringat yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau keringat kita gimana? Ada ibu-ibu di sini mau berangkat kondangan, parfumnya pakai minyak wangi suami, pakai keringat suami. Ada nggak? Ibu-ibu kan kadang-kadang cakepnya kalau mau kondangan doang, minyak wangi diguyur, terus lipstik sampai hidung, pipi yang merah-merah pakai apa namanya itu, blow on. Nabi Muhammad sallallahu alaihi, banyak banget kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan dari apa-apa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ayo, momen poin apa yang kita ambil pulang dari majelis ini selain kita itu berusaha biar lebih kenal dekat lagi sama Nabi Muhammad. Minimal banget, Bu, Pak. Ini di samping kita ada masjid apa namanya? Ar-Rahimun. Ketua DKN yang mana? Ustadz siapa? Ustadz Rizwanto. Masya Allah, ini masjid mewah banget ya. Sholat subuh jamaahnya ada berapa sah, Ustadz? Ada berapa? 7 sah.
Lah jawabnya ngajakin berantem. Muadzin ada anak muda muadzin. Yang mana? Anak muda yang biasa jadi muadzin. Anak muda, Bu, dukung kalau anak-anak kalian aktif di masjid. Anak muda kalau seandainya tahrim subuh suaranya enak. Allah, bangun semangat. Aki-aki tahrim subuh. Acola. Mau jalan ke masjid kita takut pulang lagi. Anak muda akan subuh. Salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada Tidur. aki-aki adzan subuh. Untuk salat untuk naum. Lagi akhirnya. Makmirin masjid kita. Kalau kita pengen senang dunia sampai akhirat, jangan pernah lalai dari yang namanya Barang siapa yang terbiasa menunda sholat, maka siap-siap dia harus tertunda dari segala sesuatu kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kehidupannya. Dia tunda sholat, Allah tunda ketenangan hatinya. Dia tunda sholat, Allah tunda keberkahan rizkinya. Dia tunda sholat, Allah tunda segala sesuatu kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di dalam kehidupannya. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau sampai mengatakan, ayu syekh ya idu alaika min dinika idha hanat alaika dhalatuka wa anta awwalu ma tas'alu anha yaumal qiyamah. Apa yang berharga atas agama kalian kalau seandainya sholat saja sudah tidak berharga untuk kalian, padahal pertanyaan yang akan pertama kali Tuhan kalian tanya di hari pembangkitan nanti tentang amalan sholat kalian. Seperti apa kalian mampu memperbaiki sholat, seperti itulah kalian akan mampu memperbaiki kehidupan kalian. Kalian perbaiki sholat, Allah perbaiki ketenangan hati kalian. Kalian perbaiki sholat, Allah akan perbaiki keberkahan rizki kalian. Kalian perbaiki sholat, Allah akan perbaiki segala sesuatu kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kehidupan kalian. Setiap hari muadzin sudah memberikan clue sehari 5 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, marilah dirikum sholat, marilah menggapai kesuksesan. Dirikum sholat menggapai kebahagiaan. Dirikum sholat menggapai kesenangan. Maksudnya apa? Udah dikasih gambaran, kamu pengen sukses, pengen menang, pengen bahagia, kuncinya ada di sholat. Sholat dulu baru menang, sholat dulu baru sukses, sholat dulu baru bahagia. Enak kalau habis sholat hati adem, apalagi sholat berjamaah. Waduh, kalau sholat sendiri belum tentu sholat kita diterima, tapi kalau sholat berjamaah pasti bakal diterima. Ada terakhir cerita hikayah. Ada satu masjid yang warganya nggak mau sholat berjamaah. Akhirnya mau nggak mau ada 3 orang bego pengen sholat berjamaah di masjid tersebut. Yang satu namanya bego, yang satu lagi tolol, yang satu lagi oon. Akhirnya si bego bilang ke si tolol, lol, yang jadi imam lo ya lol. Tolol jawab, ya lu kan tahu gua tolol, masa suruh jadi imam? Suruh aja si Oon. Oon jawab, ya tolol aja nggak berani, apalagi gua Oon. Akhirnya mau nggak mau yang jadi imam bego. Makmumnya siapa? Sama Oon. Agar bego berdiri di tempat imam, dia bilang ke si tolol dan Oon, tolol, Oon, gua jadi imam ya? Iya bego. Lo berarti ikutin gua? Iya bego. Akhirnya bego dia takbir, Allahu Akbar. Tolol sama Oon ikutin takbir, Allahu Akbar. Wah, bego tolol Oon sholat berjamaah. Akhirnya bego baca Fatihah kelar waladhdallin, tolol ame Oon jawab amin. Permasalahannya udah tahu imamnya bego,
Dia pakai baca surat Al-Kafirun. Yang mana nih surat kalau yang baca orang bego nggak kelar-kelar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma wa la an 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma wa la an 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma. Muter-muter wa la an 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma 'abud. Enggak ruku-ruku. Akhirnya si tolol di belakang pegel. Dia kesel teriak si tolol. Go, lakum. Dari bego ingat. Lakum dinukum waladdallin. Makanya tolol samean dia pakai jawab. Amin. Akhirnya si Oon sadar. Dia nanya ke si tolol, lol, ini perasaan aminnya 2 kali ya? Si tolol pakai jawab, Oon, kalau sholat nggak boleh ngomong. Imamnya bego madep belakang, untung gua nggak ngomong. Gara-gara yang sholat berjamaah orang bego, sholatnya pada batal. Naudzubillah min. Baik, hadirin hadirat, ayo sama-sama momentum peringatan Maulid pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Selain kita berusaha belajar hayatin Nabi Muhammad, yang saya sampaikan boleh ketawa tapi kita bayangin betapa indahnya Allah menciptakan Nabi Muhammad. Perkara yang hina saja kalau bersandarkan kepada Nabi menjadi mulia. Betapa dahsyatnya Nabi Muhammad SAW. Dan pulang dari majlis ini kita niatin, saya nggak mau ngecewain Nabi Muhammad. Minimal saya pengen buat hati Nabi Muhammad girang, senang dengan adanya saya. Kenapa? Setiap hari Jumat Nabi Muhammad selalu dibawakan rapot seluruh umatnya yang ada di dunia ini. Kalau seandainya umatnya melakukan amal kebaikan, Nabi Muhammad bergembira. Tapi kalau seandainya umatnya dibawakan rapot oleh malaikat dengan amalan-amalan yang dosa, Nabi Muhammad bersedih. Niatin di malam, ya Allah, saya pengen nyenengin Nabi Muhammad. Minimal saya nggak mau kelantarin sholat, saya nggak mau abaikan sholat, saya mau makmurkan masjid, tempat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Ramaikan masjid, meriahkan masjid, hidupkan suasana masjid. Allah bakal stempel kita hidup senang dunia sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf nggak bisa ikut acara ini sampai kelar karena masih ada majelis rutinan yang biasa saya adakan juga setiap malam Sabtu. Insya Allah apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, pesan dari saya, setiap habis sholat 5 waktu jangan tinggalkan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Palestina diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa cemburu di dalam hati kita ketika saudara kita dihinakan oleh orang-orang Yahudi, Israel, Zionis, laknatullah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta ketika saya katakan Israel, semuanya angkat tangan sambil katakan merdeka. Dan ketika saya katakan Palestina, jawab merdeka. Ketika saya katakan Israel, semuanya jawab neraka. Setuju? Setuju? Palestina, Palestina, Israel, 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 Palestina, Israel, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minum capek Habibnya.
Asta.